ratusan miliar uang bantuan sosial mengendap di bank-bank himbara. Petugas-petugas pengentry data ini masih belum bagus kesejahteraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FPD, kembali lagi di channel YouTube kebanggaan kita, channel YouTube fraksi Partai Demokrat. Hari ini senang sekali kita sudah ditemani oleh salah satu anggota fraksi Partai Demokrat dari Komisi 8. Mari kita sapa. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Santi. Iya, jadi Sobat FPD yang berada di tengah kita hari ini adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Nanang Samodra, MSc, dari Dapil NTB 2 dan sebagai Kapoksi di Komisi 8. Ya, senang sekali kita hari ini akan banyak berdiskusi tentang isu-isu sosial yang lagi hot di tengah masyarakat ya Pak ya. Siap. Mari kita langsung tanya-tanya nih Pak. Kita kan di tengah kondisi saat ini tuh yang sekarang menjadi concern adalah terkait isu BLT nih Bapak. Pemerintah ini di tengah-tengah kenaikan harga pangan, lalu kemudian terjadi konflik Rusia-Ukraina, setelah itu ya berbagai macam dinamika yang ada, ternyata pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa BLT, dari subsidi gaji, BLT minyak goreng, lalu ada BLT UMKM dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Nanang nih terkait dengan hal itu? BLT itu bagus untuk diberikan kepada masyarakat pada saat masyarakat membutuhkan, di mana mereka ekonomi sedang menurun, tidak punya lapangan kerja, nah itu perlu diberikan bantuan-bantuan. Istilah kalau dari segi teori ekonomi, itu adalah semacam government expanding. Jadi pengeluaran dari pemerintah untuk masyarakat, yang tidak perlu ditanyakan apakah itu menguntungkan atau tidak dari segi ekonomi. Dari kacamata ekonomi mungkin tidak untung, tapi dari kacamata sosial itu sangat menguntungkan. Dan di Indonesia bukan barang baru. Pada sejak pemerintahan Bapak SBY, BLT sudah digulirkan, sudah lama sekali digulirkan. Nah, kemudian pada saat itu ada semacam resesi, jadi membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi akhirnya bisa pulih kembali. Seingat saya pada saat itu hanya 2 negara yang bisa mengangkat dalam waktu cepat terhadap resesi, yaitu Indonesia, saya lupa salah satu negara itu apa, India atau yang lain. Tapi yang jelas Indonesia termasuk negara yang berhasil mengatasi resesi pada saat zaman pemerintah Pak SBY. Kemudian yang sekarang ada BLT juga. Walaupun namanya pada awal-awal BLT itu diganti ada BNPT, BPNT, bantuan pangan non tunai dan lain sebagainya, bantuan pangan dan lain sebagainya. Tapi apapun namanya, semua itu merupakan bantuan kepada masyarakat secara langsung. Jadi kesimpulannya bukan barang yang baru, dan barang ini memang diperlukan pada saat masyarakat membutuhkan, terutama pada saat susah. Terlebih pada saat COVID sekarang ini, lapangan kerja tidak ada, masyarakat susah. Nah, ini kira-kira memerlukan satu support dari pemerintah. Baik. Nah, kalau begitu menurut Bapak, boleh nggak Bapak memberikan gambaran nih untuk kita, terutama Sobat FPD, mengenai proses BLT itu seperti apa sih Pak sebenarnya dari pemerintah kepada masyarakat? Tentunya bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk mengecek siapa yang butuh, siapa yang tidak, itu menurut saya sesuatu yang tidak mudah. Mengapa? Batas antara yang miskin, yang memerlukan bantuan dan tidak itu tipis sekali. Tipis sekali. Jadi kenapa misalkan masyarakat protes, kenapa kok dia yang dapat, kenapa kok bukan saya, kenapa kok bukan itu yang dapat, kenapa sih ini dan sebagainya. Nah, ini ada kriteria-kriteria yang perlu dibuat oleh pemerintah yang disesuaikan dengan zamannya. Saya ambil contoh, kebutuhan masyarakat sekarang apa sih? Kalau dulu itu adalah bahan pokok makanan, misalkan beras, minyak tanah dulu, kemudian harga tempe, misalkan itu kebutuhan pokok masyarakat. Tapi sekarang beda kebutuhan pokok masyarakat. Masyarakat kita lihat, tanya pada teman-teman yang menerima itu, bajunya bagus-bagus, pakai make up. Ya, kenapa kalian mau menerima? Ya kami miskin Pak. Nanti miskin zaman dulu beda dengan miskin zaman sekarang. Kalau miskin zaman dulu compang-camping dan badannya kurus. Kalau miskin sekarang bisa jadi badannya gemuk dan pakaiannya mewah. Kenapa kok pakaiannya mewah? Nyewa Pak. Kenapa kok badannya gemuk? Suntik KB Pak. Jadi sesuatu yang beda. Nah, menurut saya untuk kriteria miskin sekarang ini dilihat dari punya enggak uang untuk beli bensin, punya enggak uang untuk beli pulsa,
buat data dan lain sebagainya. Karena kebutuhannya itu sekarang. Ya, jadi tergantung dari kriteria ini. Nah, kriteria ini yang perlu mendapatkan pendalaman dieksplor secara lebih dalam lagi nanti. Perlu dimatangkan begitu ya Pak ya, terkait dengan kriteria yang boleh menerima BLT. Baik, lalu begitu menurut Bapak proses pemberian BLT ini sudah cukup efektif atau belum Pak? Kalau tidak salah kan BLT diberikan melalui 2 jalur, Himbara dan kantor pos. Nah, bagaimana menurut Bapak terkait hal itu? BLT yang sekarang ini sudah ada peningkatan perbaikan. Pertama, diberikan dalam bentuk barang. Karena tidak mau menggunakan istilah BLT, bantuan pangan. Bantuan pangan kepada masyarakat. Nah, karena bentuknya pangan, dikasih barang. Nah, sekarang dikasih misalkan telur. Telur diberikan kepada masyarakat, misalkan 20. Tapi telur itu numpuk di kantor desa sebelum dibagikan, karena yang menerima siapa belum tahu. Masih dicek dulu, jumlahnya misalkan 200, masyarakatnya 500. Yang siapa yang harus dapat ini? Nah, ini belum tahu. Karena terlalu lama nunggu, akhirnya telurnya busuk. Nah, banyak sekali komplain-komplain dari masyarakat. Apa yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diminta. Nah, akhirnya kembali ke konsep Bapak SBY dulu, BLT bantuan langsung tunai. Dan sekarang disalurkan melalui 2 lembaga yang disebut oleh Mbak Santi tadi, yaitu Bank Himbara dan kantor pos. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah membalik tangan. Pertama, masalah pendataannya. Yang kedua, masalah perilaku dari pemberi bantuan ini. Saya ambil contoh Bank Himbara. Bank Himbara ini menurut saya mereka tetap saja sebagai makhluk ekonomi. Jadi segala pendekatannya itu ekonomi, untungnya saja berapa. Jadi mereka walaupun mendistribusikan bantuan untuk masyarakat miskin, tetap saja mereka berperilaku ekonomi seperti biasanya. Sebagai contoh, bantuan ini disalurkan ke bank, kemudian masyarakat diminta menunggu ke bank. Konter di bank 1 hari paling bisa melayani 25 orang. Mana bisa yang tua-tua yang itu masuk ke banknya takut sama satpamnya, udah takut. Jadi mereka harus diperlakukan khusus. Nah, menurut saya pembagian distribusi bantuan ini pertama jangan di bank, harus di kantor-kantor desa atau kantor kelurahan, sehingga masyarakatnya biasa datang ke situ. Dan yang kedua, saya temukan banyak sekali dalam praktek pembagian ini antrinya panjang sekali. Loket buka jam 10, tutup jam 3. Setelah itu dilayani, padahal masyarakat yang membutuhkan sangat banyak, jadi banyak antre, waktunya habis untuk antre. Mestinya dilakukan di kantor desa dengan menempatkan banyak EDC. EDC itu alat untuk transfer uang yang biasa kita temukan di toko-toko itu, di merchant-merchant itu. Nah, itu harus diperbanyak, jangan ya 1. Kalau kapasitasnya 5 menit, maka 1 jam hanya bisa melayani 12 orang saja. Tapi kalau itu diperbanyak, bisa melayani lebih cepat lagi. Nah, itu kadang-kadang tidak dipikirkan oleh pihak perbankan. Kemudian yang berikutnya lagi, yang melakukan transaksi, memberikan uang itu adalah pegawai bank, atau istilahnya mereka agen-agen bank. Agen-agen ini seringkali mereka ingin cepat. Karena ingin cepat, kartu yang diterima itu harus diisikan PIN-nya kan. Nah, PIN ini orang-orang di tingkat pedesaan sulit memahami apa itu PIN, yang penting kartu uang. Nah, mestinya petugas-petugas agen perbankan ini harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Dalam arti, mereka mengajari bagaimana menekan PIN. Saya lihat di pola perbankan yang ada itu, mereka menggunakan contoh PIN 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke lah. Tetapi yang memencet jangan petugas banknya, harus orang yang bersangkutan. Karena kalau tidak pernah mencet, mereka tidak akan bisa. Jadi harus dilatih dulu, mungkin sekarang dibiasakan mereka memijit tombol-tombol PIN itu. Nah, misalkan sudah 3 kali atau 4 kali, sudah terbiasa, baru disuruh mengingat PIN Anda, silahkan dipikir sendiri, kemudian diketahui sendiri dan diberikan kepada orang lain. Karena ini menimbulkan potensi-potensi untuk penyalahgunaan. Kapan mereka akan bisa kalau yang mencet terus pegawai banknya terus? Itu contoh permasalahan. Permasalahan yang kedua, pegawai-pegawai petugas lapangan perbankan ini kelihatannya masih belum mendapatkan arahan dari pimpinan-pimpinan di atasnya. Karena kita panggil pimpinan cabang, mereka juga santai-santai saja, biasa-biasa saja. Petugas agen di lapangan, ya biasa-biasa saja. Artinya tidak ada rasa sense of crisis, sense untuk membantu masyarakat itu tidak ada.
Mereka hanya pikir pola masuk jam sekian, pulang jam sekian, ada uang lembut dan sebagainya. Jadi semestinya perbankan dari tingkat atasan membuat kebijakan, memberikan semacam hadiah, reward, apakah bentuk uang atau nilai atau apapun untuk kenaikan pangkatnya bagi petugas yang sukses dalam menyalurkan bantuan ini. Ini tidak ada sama sekali. Jadi hanya as usual begitu-begitu saja. Jadi keluhan-keluhan sangat banyak. Keluhan pertama, saben masyarakat nanya, saldonya kosong terus. Kenapa saldo kosong? Oh, namanya salah. Namanya salah, mesti dicari tahu. Misalkan namanya Ahmad, A-C-H-M-A-D. Yang satunya ditulisnya di situ mungkin karena apa dan sebagainya, A-H-M-A-D. Orangnya sama, NIK-nya sama, tapi oleh perbankan dipermasalahkan itu. Jadi uangnya tidak bisa keluar. Nah, hal-hal seperti itu kelihatannya kesan saya disengaja oleh pihak perbankan. Oh, baik. Kesan ya, kesan. Mengapa saya anggap itu kesan? Karena ratusan miliar uang bantuan sosial mengendap di bank-bank himbara. Ratusan miliar bukan uang kecil. Dan perbankan tidak lapor kepada Kementerian Sosial, ini ada uangnya mengendap sekian, duduk manis saja. Nah, ini enak, ini bisa digunakan untuk modal, ini uang gratis ini. Nah, itu pandangan saya terhadap ini. Oleh karena itu, sistem di himbara ini perlu disempurnakan lagi. Terutama dalam proses penyaluran ini, tingkat bawah harus ada payung atau cantolan pada tingkat atas. Yang kedua, masalah dari PT Pos. PT Pos, mereka menyalurkan bagus. Bagus, artinya mereka tepat waktu, dan kalau tidak ada, dicari orangnya oleh petugas pos ini sampai ketemu. Kalau tidak ada baru dilaporkan. Nah, dalam proses ini wajar saja PT Pos seperti itu. Mengapa? Karena persatuan penerima bantuan mendapatkan fee Rp13.000. Ada insentif nah, begitu ya, Pak? Rp13.000. Pertanyaannya, kenapa perbankan himbara kok tidak diberikan itu? Jadi himbara itu dengan mengendapkan uangnya 1 bulan di bank itu dianggap sudah cukup oleh perbankan, bahwa itu sudah cukup untuk membiayai, tapi pelaksanaannya uangnya tidak digunakan untuk membiayai itu. Nah, itulah yang menjadi kendala evaluasi saya di lapangan. Kemudian hal-hal lain banyak juga, tapi nanti sambil jalan. Baik. Nah, kalau begitu Bapak, ini kan terkait dengan masalah data. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa banyak sekali masyarakat yang belum bisa digolongkan miskin, tapi tidak miskin, atau cocok menerima BLT atau tidak cocok. Maka kalau begitu, siapa sih Pak lembaga yang paling tepat untuk mengkaji permasalahan data ini? Karena data itu kan masalah yang sangat kompleks ya Pak di Indonesia. Nah, itu pertanyaan bagus Mbak Santi. Artinya upaya-upaya pendataan individu itu sangat dipentingkan dan negara merasa perlu untuk membuat data itu. Langkah pertama adalah masing-masing warga negara sebagian besar sudah punya NIK. Sudah punya NIK, dan NIK itu tidak mungkin double. Walaupun belum 100%, tapi sudah sebagian besar punya NIK. Dengan NIK itu nanti ditambahkan lagi variabel-variabel yang lain, dan ini sudah digarap oleh Kementerian Sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS. DTKS ini sudah sangat rigid, hanya saja implementasinya di lapangan masih memerlukan peningkatan kualitas. Saya ambil contoh, sekarang ini, kemarin-kemarin, orang penerima bantuan itu diberikan data daftarnya dari pemerintah pusat. Seringkali sampai di daerah, nama itu sudah tidak cocok lagi. Mungkin sudah meninggal, sudah pindah, atau bahkan sudah berubah dari miskin menjadi mampu. Nah, sebaliknya yang merasa tidak mampu, ini tidak dapat. Nah, tidak boleh diganti. Nah, berkat perjuangan kami di Komisi 8, data tadi sudah bisa dialihkan dari pusat ke daerah. Artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengubah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada pada tingkat yang atas. Namun masih juga ditemui masalah. Masalahnya antara lain, petugas-petugas pengentri data ini masih belum bagus kesejahteraannya. Jadi tingkat kesejahteraan petugas operator pada tingkat desa itu masih lemah. Kalau tidak salah sekitar 300 atau 350 ribu per bulan. Berbeda dengan petugas PKH. PKH ini mendapatkan 3 juta lebih sebulan. Padahal untuk urusan data lebih penting si operator ini.
Jadi keluhan dari operator ini kepada saya untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait agar mereka diberikan insentif minimal setara lah dengan teman-teman PKH ini. Karena PKH ini sibuk membantu, biasanya sibuknya waktu-waktu tertentu, tapi kalau pendataan ini kayaknya setiap saat harus berubah karena datanya memang dinamis. Kemudian keluhan mereka juga, ya harapan, bukan keluhan, harapan mereka, mungkinkah mereka diangkat statusnya menjadi PPPK. Nah, harapan ya mudah-mudahan bisa didengarkan oleh pihak-pihak karena masalah data itu kita anggap penting karena pengaruhnya sangat besar. Contoh kemarin Bu Risma melaporkan kepada KPK bahwa terdapat 20 sekian juta data ganda penerima PKH. 2,9 atau berapa saya lupa. Artinya ada data ganda. Nah, kalau dirupiahkan data ganda itu berapa? Nah, tidak rugilah membayar lebih kepada operator di tingkat desa ini dibandingkan dengan kalau ada kerugian-kerugian karena kesalahan atau apalagi double data. Kemudian masih ada lagi yang berkaitan dengan data ini. Tadi saya katakan bahwa indikator kemiskinan ini perlu disesuaikan. Nah, saat ini diserahkan sepenuhnya kepada tingkat desa. Di tingkat desa silahkan Pak Kepala Desa mensortir warganya dari yang paling miskin sampai paling kaya atau dari paling kaya sampai paling miskin. Sehingga, nah tapi itulah batas antara kaya dan miskin itu sangat-sangat tipis. Minggu ini dia punya uang, minggu depan tidak punya uang. Pada tingkat desa susah sekali untuk bisa dilacak itu. Nah, kemudian yang kedua, apabila sudah masuk di daftarnya dan orang itu meningkat kemampuannya, Pak Kepala Desa tidak berani mencoretnya. Nanti pada saat pemilihan ke depan saya tidak dipilih lagi oleh masyarakat yang saya coret tadi. Padahal dia dicoret bukan karena ada sakit hati atau bukan karena pilih kasih, tapi memang dia sudah mampu. Nah, ini yang jadi dilema yang perlu dipikirkan pada tingkat nasional. Baik. Itu mungkin Mbak Samtia? Luar biasa ya. Memang berarti kita bisa melihat akar masalah utamanya ini data di samping variabel yang tadi seperti misalnya pendekatan pemberian BLT, mekanisme distribusi, belum lagi kita bicara besaran dana BLT idealnya berapa ya Bapak ya. Nah, oleh sebab itu Bapak, apa harapan Bapak Nanang Samodra terkait dengan masalah BLT ke depan? Ini seperti apa? Dari sisi masyarakat jangan bermimpi bahwa BLT akan datang terus sepanjang masa. Ada batasan-batasan. Pada saat masa krisis, kita memerlukan BLT. Jangan dianggap bahwa oleh misalnya kepala desa, tahun ini dapat sekian, besok ada peningkatan berapa lagi Pak? Bukan seperti itu, justru penurunan, karena masyarakatnya sudah lebih baik lagi, lebih sempurna. Jadi hanya diberikan pada saat-saat situasi krisis. Jadi pola pikir dari pusat sampai ke daerah sampai ke masyarakat, jangan beranggapan bahwa BLT ini adalah bagian yang merupakan terus kontinu. Hanya pada saat masa-masa kritis atau krisis saja. Kemudian dari segi hal yang perlu juga kita cermati, pendataan seperti kata Mbak Santi perlu disempurnakan, ditingkatkan, dan kecenderungan lebih baik dari yang kemarin-kemarin, tetapi tetap saja masih memerlukan suatu bentuk-bentuk penyempurnaan. Misalkan tadi disebutkan indikator miskin, itu siapa sih yang dikatakan miskin itu? Beberapa konsep yang sudah mulai bisa disetujui antara lain bahwa penentuan miskin atau tidaknya itu masuk kategori daftar DTKS, daftar terpadu kejahatan sosial, itu tidak lagi otoritas pusat. Usulan dari daerah diverifikasi oleh pusat langsung turun saat itu juga. Situ semua by machine, artinya tidak ada dengan surat, tidak apa, cukup dengan online dari desa. Itu sudah menentukan suatu kemajuan. Saya melihat di India kira-kira 10 tahun yang lalu, kalau kita di sini, kita pergi ke ATM, kita harus pencet PIN. Tidak bawa kartu, tidak bisa. Tapi kalau di India, datang ke ATM, setor muka, setor mata, dengan eye saja mata kita di-scan, sudah bisa anggap sebagai PIN kita. Jadi tidak perlu ribet-ribet lagi bawa kartu dan sebagainya. Nah, saya bermimpi kapan kira-kira ya di Indonesia ini. Jadi sudah maju teknologinya, udah menggunakan kayak Face ID gitu ya Pak ya. Nah, berarti berdasar apa yang tadi Bapak sudah sampaikan, menjadi simpulan Bapak menyepakati bahwa BLT ini merupakan solusi yang cepat dan tepat, tapi harus terukur ke depannya ya Pak ya. Betul Mbak Santi. Besarannya juga harus masa krisis saja. Betul. Dan cukup gitu ya Pak, yang penting ya. Nah, baik. Terima kasih banyak Bapak Nanang Samodra atas sharingnya hari ini mengenai BLT.
Nah, oleh sebab itu, Sobat FPD, untuk terus mengikuti kegiatan dari Bapak Nanang Samodra di dalam mengawal suara rakyat, langsung saja mampir ke Instagram Bapak dan di-follow yaitu di @nanangsamodra pakai O. Jangan lupa, sementara kalau Sobat FPD di rumah mau mengikuti kelanjutan cerita bagaimana fraksi Partai Demokrat mengawal suara rakyat, langsung saja di-like, comment, and subscribe YouTube channel Fraksi Partai Demokrat. Saya Samtiwi Rawibawati pamit undur diri, sampai jumpa.